Jam 11 malam kita ke kamar masing-masing. Mbak Wati kayaknya udah kecapean tidur, saya juga tidur sih. Teman saya juga tidur, Mas Wandi. Nah, yang dua orang cewek ini, yang artis ini, belum tidur Bang. Biasa yang satu tiduran, main handphone gitu. Nah, si yang satu lagi nyanyi-nyanyi, latihan gitu Bang. Latihan apa yang mau nyanyiin besok sambil ngaca gitu di depan kaca. Biasanya cewek nyanyi-nyanyi gitu. Gitu biasanya. Tiba-tiba Bang, itu ada yang ngikutin suara cewek nyanyi di kamar mandi. Akhirnya penyanyi satu lagi yang cewek tadi belum nyanyi dong, nyanyi lagi ke panggung. Nah, setelah nyanyi 1-2 lagu dan hampir selesai, dia kan kalau nyanyi itu nggak selalu nyanyi terus Bang, ada istirahatnya Bang, haus dong. Akhirnya dia ngambil minuman di belakang aqua gitu, yang minuman air. Baru aja dia minum, balik lagi, itu penonton yang tadinya penuh full Bang, itu tinggal setengahnya Bang. Ternyata cerita punya cerita, usut punya usut, bahwa di daerah itu memang ada penduduk lain ya, dari dunia lain yang suka hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini sob, gua kehadiran lagi nih. Mungkin banyak teman-teman yang request, Bang Badru, undang Bang Yudi dong, undang Bang Yudi lagi. Dan alhamdulillah gue bersempatan undang Bang Yudi lagi nih. Dan dia menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya buat berbagi cerita pengalaman horornya. Dan ternyata setelah gue kulik-kulik, beliau banyak pengalaman horornya sob. Nah, langsung aja nih kita kenalan siapa Bang Yudi ini. Halo Bang Yudi. Halo. Salaman gini aja. Iya, salaman aja ya. Makasih Bang Yudi ya udah nyempetin waktunya lagi nih. Sama-sama. Dan alhamdulillah udah bersedia datang ke sini lagi. Ya, sekarang kesibukan lagi apa Om? Saya seperti biasa syuting sinetron. Syuting sinetron. Sinetron iklan, apa tuh? Sekarang kemarin sinetron panggilan untuk Indosiar, kemudian web series. Web series. Kalau web series ini tayangnya nggak di televisi Bang. Oke, di mana tuh Bang? Tapi di aplikasi yang ada di handphone. Jadi teman-teman di rumah mungkin bisa download aplikasi kayak Netflix, WeTV. Dan di situ ada tuh ya. Genflix. Dan jadi saya di situ berperan sebagai AKP. Ajun Komisaris Polisi. Mengungkap kasus pembunuhan. Kayak judulnya kan lagi viral juga tuh. Kasus pembunuhan. Betul. Judulnya Teluh Darah. Teluh Darah. Oh, kisah horor juga berarti. Betul. Ya, jadi ada horornya juga. Jadi cocok nih dengan podcastnya di sini. Iya, dan thank you banget ya Bang Yudi ya udah nyempatin waktunya tengah kesibukan nih. Dan ini request dari teman-teman, Bang Yudi dong undang lagi, siapa tahu pas lagi syuting, pas lagi apa ngalamin kejadian horor. Dan kali ini Bang Yudi mau cerita pengalaman syutingnya juga nih waktu syuting. Nah, selain syuting juga gini Bang, sebelum saya dulu syuting di sinetron dan lain-lain, saya pernah bekerja sebagai asisten artis. Iya, artis dangdut terutama ya Bang. Wah, menarik banget. Iya. Tahan dulu Bang Yudi ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu, jangan disimpan aja, datang kemari dan bagi pengalamannya. Langsung aja kirim ceritanya di Instagram gua @badrukepslock. Kirim aja ceritanya di sana. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Bah. Halo Bang Yudi, salaman kita. Iya. Gimana nih Bang kisah pengalamannya waktu kejadian itu tuh Bang? Jadi pengalamannya cukup epic dan nggak bisa saya lupakan seumur hidup saya Bang. Jadi pengalaman ini saya rasakan bersama teman-teman saya, teman-teman artis yang pernah saya asistenin ya Mbak ya. Yaitu kejadiannya awal-awal sebelum pandemi lah, di tahun 2014-15 gitulah pokoknya ya.
sebelum 2020 gitu. Nah ini kejadiannya waktu itu kan saya asisten penyanyi dangdut dan sering menjadi asisten atau menghandle mereka untuk show ke daerah-daerah ataupun di klub-klub dangdut dimanapun itu yang ada tempat untuk bernyanyi bang, stasiun televisi juga. Waktu itu saya badannya belum segemuk ini bang, masih agak langsing gitu. Ya? Iya betul. Dan kalau artis itu kan kalau show ke luar daerah pasti perlu asisten. Dan kadang manajernya juga ikut. Suatu hari saya sama artis 2 orang, sebutlah artis namanya Nina dan Nani ya, 2 artis itu. Dan mereka artis yang masih merintis, belum punya album gitu. Kemudian ada satu lagi asisten namanya Wandi, cowok ya. Akhirnya kita berarti berlima ya, berangkatlah ke suatu daerah di pedalaman daerah luar Pulau Jawa lah bang. Nah di sana itu tempatnya agak sedikit creepy. Bahasa sekarangnya creepy ya, banyak penampakan makhluk halus dan lain sebagainya. Nah, nyampelah ke daerah itu, kita naik pesawat seperti biasa. Ketemu dengan panitia sore harinya. Panitianya udah bilang begitu dari awal, kita di briefing dulu. Nanti jangan kaget, jangan heran kalau di tempat penginapan kalian atau di tempat view hotel ataupun di tempat show nanti melihat hal-hal yang di luar nalar atau penampakan-penampakan. Udah diingetin, baca-baca aja dulu gitu. Akhirnya udah kita malamnya dapat kamar dong hotel. Itu cuma dapat 3 kamar bang. Karena full waktu itu kamar hotelnya ya. Saya berdua dengan asisten Wandi, terus manajernya Mbak Wati lah sebutlah namanya ya, sendiri kamarnya. Kemudian yang 2 orang itu yang cewek penyanyi itu, yang tadi sebutkan saya tadi ya, Rina dan Rani ya. Nah kemudian pas mau tidur kan biasa kita nongkrong dulu, ngopi-ngopi dulu, ngobrol dulu. Besok persiapan gimana nih gitu, mau show. Hampir setengah 11 malam. Udah kita istirahat ke kamar masing-masing. Nah jadi si kamarnya itu kita di lantai 3 bang. Itu hotelnya bukan hotel yang berbintang banget, yang biasa di daerah kan jarang ada hotel yang bagus banget ya bang. Kalau boleh tahu itu daerah mana tuh bang? Di daerah Pulau Kalimantan lah. Oh Kalimantan. Tapi saya tidak sebutkan nama daerahnya ya bang. Pokoknya di daerah pulau sana. Jam 11 malam kita ke kamar masing-masing. Mbak Wati kayaknya udah kecapean tidur, saya juga tidur sih, teman saya juga tidur, Mas Wandi. Nah yang 2 orang cewek ini, yang artis ini, belum tidur bang, biasa yang satu tiduran, main handphone gitu. Nah si yang satu lagi nyanyi-nyanyi, latihan gitu bang, latihan apa yang mau nyanyiin besok sambil ngaca gitu di depan kaca, biasanya cewek nyanyi-nyanyi gitu. Gitu biasanya. Tiba-tiba bang, itu ada yang ngikutin suara cewek nyanyi di kamar mandi. Oh pas dia lagi latihan itu? Iya, dia kaget dong. Nah temannya juga belum tidur, masih main handphone. Kok ada suara? Itu siapa? Kan kita cuma berdua di kamar ini gitu. Ngikutinnya persis nadanya seperti itu bang. Nah udah akhirnya mereka diem langsung ya, temanku itu yang cewek itu. Nggak lama kemudian itu ada suara air keran dibuka. Itu kan hotelnya nggak pakai shower ya bang, cuman keran sama ember gede gitu kan. Dibuka itu suara air, kata temanku itu yang cewek itu tadi, yang penyanyi tadi. Suara air keluar, terus suara orang mandi, gebiar, gebyur, gebiar, gebyur. Tapi sambil nyanyi nada yang tadi, dengan suara yang lebih lirih bang. Ngikutin. Udah akhirnya mereka kan stres ya, langsung lari itu berdua keluar, lari ke kamarnya. Pertama ke kamar Mbak Wati itu, Mbak tolong, ada apa, kebangun ya. Itu di kamar tadi ada yang ngikutin saya lagi latihan nyanyi katanya. Akhirnya si Mbak Wati bangunin saya udah mimpi tahu kemana gitu ya. Temanku ternyata belum tidur. Yang tadi si Mas Wandi ini lagi main laptop untuk nyusun acara besok. Udah akhirnya kita keluar kamar semuanya. Ada apa ini? Iya tadi saya lagi latihan nyanyi, tiba-tiba ada suara cewek ngikutin suara saya nyanyi. Udah akhirnya telepon lah panitia di situ. Kan saya udah bilang, kata panitianya itu,
Kalau di sini memang ya gitulah gitu, pasti ada sesuatu yang hal aneh, jangan takut, jangan kaget, banyak-banyaklah berdoa. Udah akhirnya di situ si artis cewek yang 2 tadi nggak berani bang tidur di kamarnya. Akhirnya tidurlah di kamar manajer tadi, ikut gabungnya mereka ulan bertiga bang dengan Mbak Wati tadi, dengan manajernya. Akhirnya bertiga tiduran. Iya, udah akhirnya saya balik lagi ke kamar, udah kalian sekarang tidur, waktunya udah hampir jam 12 malam nih, besok kalian mau show gitu. Besoknya itu show-nya itu kan di beberapa titik kalau nyanyi itu bang, nggak hanya satu daerah, kita naik mobil itu kayak jeep. Jeepnya itu jeep yang bak terbuka ya, yang sambil dada-dada ke penonton di luar itu melewati jalan-jalan di kampung, tapi itu di pinggir kiri kanan tuh udah kebayang lah bang gimana artis dari ibu kota mau show di daerah gitu. Iya, euforianya pasti rame udah banget itu. Kemudian udah saya didaulat untuk ikut nyanyi gitu, duet sama salah satu penyanyi itu. Udah ada yang nyawer, ada yang joget-joget, sampai banyak lah riuh rendah, seru banget pokoknya, terhibur semua penonton. Itu di siang harinya. Udah akhirnya menjelang sore kita istirahat, makan gitu dan lain sebagainya, ketemu lagi dengan panitia dan lain-lain sebagainya. Dan ada yang minta tanda tangan seperti biasa, sampai topi yang saya pakai bang diminta. Boleh nggak katanya ditanda tangan. Mereka ada yang bawa juga baju saya. Terus ada yang minta foto sama artisnya juga ya. Di situ saya ada kebanggaan tersendiri bang, bisa menghibur mereka juga gitu, bisa ketemu lah gitu dengan orang-orang yang benar-benar di daerah yang haus hiburan. Nah, tiba pada malam hari, setelah pukul 8 malam ada show malam bang. Itu di lapangan yang cukup luas, panggungnya juga ditata cukup bagus lah dengan sound system yang luar biasa lah gitu loh. Udah akhirnya MC keluar, kadang saya juga suka didaulat untuk jadi MC, tapi waktu malam itu saya nggak MC. Saya hanya di belakang panggung, jadi mengawasi artis tersebut kalau misalnya memerlukan sesuatu biar gampang. Jadi manajer artis tuh duduknya di belakang panggung sama saya sama asisten satu lagi. Akhirnya tibalah salah satu penyanyi itu nyanyi baru 1-2 lagu. Nah, dia melihat penonton itu sangat banyak bang, penuh lautan manusia lah. Tapi dia ngelihat kebetulan penyanyi ini juga nggak sembarangan. Dia punya indera keenam juga bang. Nah, dia bisa ngelihat jadi di antara penonton itu bukan manusia bang. Jadi mereka itu ada yang mukanya rata, ada yang melotot. Cuman jadi gini, kalau yang lain kan antusias dong joget, ngikuti irama gitu kan. Ini enggak bang, katanya cuman hanya matanya melotot dengan tatapan kosong, pucat, dengan bajunya yang aneh yang bukan zamannya sekarang gitu loh. Dan ada juga yang mukanya rata bang penonton itu. Langsung itu dong. Iya, tapi dia berusaha tetap aja gitu. Jangan sampai kelihatan stres atau grogi. Namanya nggak harus profesional dong bang penyanyi. Udah itu akhirnya dia selesailah cerita di belakang panggung. Panitia lagi-lagi bilang, jangan kaget seperti yang di awal. Kalau di sini memang penontonnya bukan semua manusia, tapi ada dari alam lain gitu ikut nonton bang. Udah akhirnya penyanyi satu lagi yang cewek tadi belum nyanyi dong, nyanyi lagi ke panggung. Nah setelah nyanyi 1-2 lagu dan hampir selesai, dia kan kalau nyanyi itu nggak selalu nyanyi terus bang, ada istirahatnya bang, haus dong. Akhirnya dia ngambil minuman di belakang aqua gitu, yang minuman air mineral. Baru aja dia minum, balik lagi, itu penonton yang tadinya penuh full bang, itu tinggal setengahnya bang. Hilang, nggak tahu kemana gitu. Itu benar-benar jelas dia ngelihat, dan yang ngelihat itu bukan saya juga, bukan saya yang ngelihat, tapi manajer artisnya itu Mbak Wati itu juga sama. Loh perasaan tadi kan ngelihat di belakang panggung bisa ngelihat, itu penonton pada kemana gitu. Sementara acara belum selesai dan cuman persekian detik lah artis itu ngambil minum, istirahat dulu, balik itu penonton setengahnya nggak ada bang. Ternyata cerita punya cerita, usut punya usut, bahwa di daerah itu memang ada penduduk lain ya dari dunia lain yang suka hadir gitu loh. Itu kata siapa bang? Itu kata panitia dan kata orang-orang yang ada di situ, di daerah situ. Dan kebetulan kemarin kan ternyata baru-baru ini saya lihat di Google dan pengalaman itu penyanyi-penyanyi yang sekarang bang, grup-grup band. Ada Tantri Kotak tuh, siapa tuh? Ari Lasso. Pernah dia kan bang, mungkin pernah dengar ya? Iya, dia nyanyi di tengah-tengah penonton, tapi yang nonton bukan manusia.
dan banyak yang muka rata, dan itu benar-benar dialami oleh artis yang saya asistenin itu. Dan ini Bang. bedanya tahun berapa? Tahun 2014. 14 ya? 2014 gitu. Nah benar-benar udah kita selesai nyanyi dan semuanya tetap dalam hati berpikir, semuanya nggak habis pikir itu siapa sih tadi gitu. Hanya udah akhirnya panitia bilang terima kasih udah menghibur kami di sini, jangan sampai kapok nanti datang lagi ke sini, dan kalau menemui lagi hal-hal yang aneh jangan kaget, berdoa aja. Jangan kaget itu, ya. Itu. Nah itu yang dialami oleh si penyanyinya. Nah sekarang yang dialami oleh saya, Bang. Oke. Sebenarnya itu kan banyak ya yang dialami oleh saya sama teman-teman artis atau asisten yang lain, tapi kalau diceritain kan nggak cukup 1 jam, Bang. Iya. Ini yang benar-benar yang epic banget deh yang dialami ya. Suatu hari saya harus asistenin penyanyi dangdut, tapi dia udah rekaman ini. Dia kan promo-promo, Bang, kadang di radio, kadang di TV. Nah itu dia harus nyanyi di kafe dangdut. Oke. Kafe dangdut di daerah Jakarta Utara sana, kan banyak tuh, Bang, kafe-kafe dangdut di pinggiran kota Jakarta. Nah di situ saya tugasnya harus menemani dia show. Nah kalau Tonight Show itu dia nyanyi 1 jam aja, Bang. Nyanyi 1 jam, menyanyikan beberapa lagu yang lagi hits, kadang duet juga gitu. Nah selama nyanyi itu kan dia bisa request atau permintaan penonton lah. Nah, sebelum artisnya nyampe ke tempat view-nya atau ke kafe dangdutnya itu, saya harus sudah nyampe duluan, Bang. Akhirnya saya kan harus ada teman yang lain. Kembali Mas Wandi tadi yang ikut tadi ke luar kota ya. Kita naik motor berdua boncengan. Begitu nyampe ke kafe dangdutnya, itu auranya memang beda itu kafe, Bang. Jadi bukan kafe dangdut yang bangunan baru, bukan, Bang. Yang udah lama, yang sepertinya kurang terawat lah gitu. Di situ kita udah pasang papan artisnya, Tonight Show, lagunya ini gitu. Udah nyampe ke dalam view-nya. Kafe dangdut itu kan bukan yang kafe yang terang benderang kayak kafe biasa, Bang, remang-remang gitu kan suasananya. Udah nggak lama artisnya datang nyanyi. Kita siapin semuanya perlengkapannya, dia ke panggung. Nah di sini mulai, Bang, ada hal-hal aneh. Gimana tuh, Bang? Nah si Wandi ini bilang, saya mau ke toilet dulu, Bang, tunggu gantian ya. Udah, dia ke toilet. Balik lagi dari toilet, dia bilang, Bang, harus baca-baca doa nih di sini, katanya. Tadi dari toilet, gue ada ngelihat penampakan cewek. Cewek tapi lagi duduk. Cewek katanya duduk di pojokan sebelah. Ini kan toilet, ini pintunya, nah dia di sebelah sininya begini. Tapi disapa itu, Mbak, maaf, permisi, kan mau ke toilet, permisi dong, maaf lewat. Itu nggak ngejawab, Bang. Dan itu wangi bunga melati yang sangat nyengat banget gitu, kata Wandi itu. Tadi gue bener-bener, Bang, pokoknya nanti abang kalau kebelet pipis atau apa minta ditemenin gue atau siapa, jangan sendiri deh, katanya. Karena abang ini gampang banget ketempelan, jadi badan saya tuh, Bang, nggak ngerti ya, suka gampang banget masuk gitu loh. Udah akhirnya, tapi ya namanya itu saya masa ditemenin sama temen kan malu, cowok masa ke toilet aja nggak berani gitu kan. Udah akhirnya masuklah saya ke toilet sana. Memang auranya beda, gelap. Lampunya itu remang-remang, agak coklat gitu, bukan yang lampu neon gitu, Bang. Agak kuning-kuning gitu. Iya, udah akhirnya saya sempat merinding, tapi saya nggak ngelihat ada penampakan apa. Udah saya pulang, keluar, akhirnya si artis itu show berjalan gitu, ada yang ngalungin duit gitu kan. Kalau artis show di panggung itu kan, Bang, kadang suka dikalungin uang-uang, dan kita yang suka ngumpulin, bukain satu-satu. Nah kalau ketemu Bang Badru mungkin waktu itu saya kasih tuh uang, atau ikut nyawer juga ya. Gitu, Bang. Akhirnya udah selesai artis nyanyi, saya dikasih tips gitu sama artisnya, atau akhirnya dia pulang. Kadang saya juga suka ikut mobilnya, tapi waktu itu saya harus pulang ke rumah manajer artisnya untuk laporan gitu kan. Akhirnya dia pulang dengan mobilnya, dengan supirnya, saya pulang dengan asisten tadi. Nah di perjalanan, Bang, baru naik motor itu si teman saya ini, yang si Mas Wandi ini bilang, Yud, badanmu kok berat banget sih ini, kenapa ya, katanya. Iya nih, gue juga nggak ngerasa ini di pundak sebelah kiri gue itu kayak ada yang nempel berat banget gitu, beda dengan yang kiri. Apa gue masuk angin? Enggak, Yud. Gue yakin, gue rasa ini ada yang ngikut tadi dari kamar mandi nih, katanya. Kok lu bisa pikiran begitu? Udahlah, nggak usah diomongin, nanti aja, kata. Nah itu sepanjang jalan, perjalanan motor itu jalannya pelan, nggak bisa cepet, Bang.
Kita mau menuju ke rumah manajer artis tadi. Itu motor kayak berat gitu. Iya, berat banget. Kita ngelewatin kan harusnya ditempuh sekitar 45 menit, itu 1 jam lebih. Itu kadang berhenti dulu karena merasa berat itu. Si Wandi, bang Judi bener-bener ini berat banget bang. Itu ada yang ikut bang katanya. Gue merinding, iya nih gue juga nggak enak nih perasaan gue gitu. Ya udahlah saya nyampe lah ke rumah manajer artis itu sekitar 1:30 pagi lah. Udah nyampe situ, ketok-ketok bangun, memang belum tidur. Gimana tadi acaranya, show-nya lancar, artisnya udah. Nah si mbak itu, manajer artis itu ngelihat muka saya kaget gitu. Kenapa tuh bang? Kayaknya ada yang lain di Luyud katanya gitu. Nah si mbak ini ternyata bukan sembarangan orang yang bisa ngelihat juga, baik penampakan atau sifat-sifat orang yang jelek, artis yang di manajerin dia juga kalau positif thinking atau orang yang baik-baik dia tahu, kalau nggak benar dia tahu, dan dia bisa ngelihat. Ini kayaknya lu ada yang nempelin di badan lu nih, katanya gitu. Aduh, langsung saya juga kaget dan merasa ini badan bener-bener bang, berat banget, dan saya merinding terus. Dan saya bawaannya pengen marah-marah terus, pengen emosi terus bang. Jadi semalaman itu gimana gitu, panas bawaannya, padahal itu rumah manajer artis tuh ber-AC, ada kamar kosong di bawah. Saya, udah kamu tidur aja dulu di sini, jangan pulang. Nah besoknya saya beberapa hari dan saya bawaannya pengen marah-marah terus bang, karena mungkin bawaan dari yang nempel tadi di badan saya. Si Mas Wandi dia ngasih air minum saya, dibacain, tapi kayaknya kurang mempan atau gimana. Tetap aja besoknya saya ngamuk-ngamuk bang, nggak jelas. Jadi misalnya pembantu nih masakin buat saya, itu saya lepehin lagi. Apa sih ini sih, nggak enak banget sih gitu. Terus jantung saya itu berdebar-debar bang. Duk 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 duk. Ini kenapa? Saya bilang gitu. Ada apa gitu. Ya udah akhirnya inisiatif saya pergilah ke klinik, ke dokter untuk nanya apa saya ada penyakit jantung. Ternyata nggak ada. Katanya ini normal, tekanan darah saya juga normal, tapi badan saya tuh merasa panas dan berdebar. Nah udah akhirnya si Mas Wandi ini inisiatif ngomong ke Mbak Wati manajer artis tadi. Mbak, kayaknya ini kasihan nih Bang Yudi ini, udah kita cari guru spiritual lah, tapi jangan dukun gitu, kayak guru ngaji atau haji lah, apa yang bisa nyobatin. Akhirnya suatu hari ketemulah, sebutlah Pak Ahmad ya, Pak Ahmad itu Pak Haji Ahmad, datanglah ke rumah manajer artis tadi untuk ngobatin saya. Begitu Pak Haji Ahmad masuk bang, itu saya bawaannya marah, pengen marah aja dan pengen nampar, pengen nyekik dan pengen gimana ya, apa ada yang ada di saya itu pengen dilempar aja gitu. Dan bener itu Mbak Wati itu ngelihat saya, kan selama ini saya nggak pernah marah. Dia pengen kata suatu hari, gue tuh pengen melihat lu marah deh Yud katanya. Dan itu bener-bener saya marah, tapi di luar kendali saya Pak. Oh pas lihat Ustadz itu bener-bener marah Bang Yudi. Akhirnya Ustadz itu datang ya, Pak Haji Ahmad. Itu saya ambil asbak yang dari kaca gitu bang. Saya lempar ke dia gitu. Pergi kamu, ngapain kamu datang ke sini? Saya nggak suka kamu datang ke sini gitu. Kan Pak Ahmad cuman senyum-senyum, apa kamu mau apa? Kasihan anak itu, tujuannya apa? Kamu udah pergi dari sini. Saya ngamuk-ngamuk nggak mau, pokoknya dipegangin, akhirnya Wandi pegangin saya. Pak Ahmad pegangin, dimasukinlah ke kamar. Terus si manajer artis itu sampai nangis, sedih gitu, kasihan ngelihat saya gitu. Tolong Pak, katanya ini anak orang, jauh dari ibunya, keluarganya, tolong obatin, sembuhin. Ternyata udah komunikasi di dalam, katanya saya antara ingat dan nggak ingat, pokoknya saya ngamuk-ngamuk, marah-marah. Jadi kata Pak Haji ini, penunggu yang di toilet Cafe Dangdut tadi ngikut ke badan saya dan dia marah ke saya. Karena katanya saya menginjak kakinya si penunggu itu. Jadi sosok itu bang tinggi, gede, hitam, panjang, rambutnya panjang, tapi lebih panjang dari Bang Badru, kayaknya rambutnya serem banget dan matanya merah. Itu dari gambaran. Abang injak? Iya. Nah dia marah bang katanya. Karena ya saya mungkin gak berdoa-doa dulu masuk ke kamar mandi, dan dia marah, dia pengen dibalikin lagi ke sana, tapi saya harus ikut ke sana. Akhirnya udah malam itu benar-benar kayak saya diruqyah, diobatin lah gimana caranya biar bisa keluar. Itu katanya prosesnya sampai pagi. Memang saya baru inget itu jam 8 pagi itu saya baru sadar. Padahal Pak Haji itu datangnya jam 9-an. Berarti berapa jam tuh bang prosesnya penyembuhan saya? Lama banget itu. Sampai baju saya basah semua, keringat semua. Pak Hajinya juga udah kecapean ya.
sama teman saya yang asisten tadi udah megangin saya, udah lemes, udah akhirnya besoknya pakai mobil manajer artis tadi untuk berangkatlah balik ke tempat kafe dangdut tadi untuk mengembalikan sosok itu. Nah sebelum itu saya dikasih minum dan kayak Pak Haji itu ngebakar ini ban-ban gitu loh bang, ban yang udah bekas dibakar di depan, nggak tahu itu mungkin ritualnya seperti itu, sambil baca doa-doa terus diaurin garam yang kasar-kasar, udah kesana, udah dari situ udah akhirnya pergilah saya ke kafe itu. Dan setelah itu tapi saya belum bisa normal bang. Maksudnya? Saya masih pengen marah-marah dan pengen bawaannya itu mimpinya itu mimpi ketemu orang-orang yang udah meninggal, kayak orang yang pernah saya kenal gitu, nenek saya, kakek saya, ya itu mungkin bawa auranya dari sana. Tetap saya harus dibacain. Jadi selama 7 hari 7 malam saya nggak boleh lepas wirid, saya nggak boleh kerja, nggak boleh asistenin artis, saya harus di rumah baca doa terus yang dikasih sama Pak Haji tadi. Biar lebih fokus ya maksudnya. Dan alhamdulillah selama 7 hari, alhamdulillah saya bisa sembuh seperti sedia kala. Alhamdulillah. Gitu. Nah itu pas Bang Yudi ke kafe itu nganterin sosoknya itu gimana bang prosesnya? Apa abang ke situ aja udah selesai atau gimana? Enggak, jadi yang pergi ke sana tuh saya, Pak Hajinya, terus sama teman saya Wandi yang asisten, tapi yang manajer artis nggak ikut. Yang nyetirin itu si Wandi yang nyetir mobil gitu. Nyampe sana berdoa di sana di kafenya di depan toiletnya, jadi benar-benar dianterin. Iya. Akhirnya minta tolong dulu ke penjaga di situ, apa yang kayak security lah, ceritain masalahnya. Oh iya, memang kemarin juga beberapa hari yang lalu ada cleaning service penjaga toilet di situ terganggu dan kemasukan penghuni juga di situ. Karena itu katanya memang kafe itu gimana ya, udah lama banget tidak terawat lah, jarang didoain mungkin juga, dan bangunan itu bangunan lama bang. Bangunan lama. Di belakang itu benar-benar kayak sungai, kebun kesananya lah gitu, bukan yang benar-benar di kotanya gitu. Akhirnya udah dengan proses itu saya bisa benar-benar plong, badan saya benar-benar. Berarti berkata dianterin lagi. Dianterin, betul. Manja batu setan. Oke. Berikutnya saya ada pengalaman lagi nih kemarin yang benar-benar membuat saya stres sama teman-teman. Ini kejadiannya setelah Lebaran Haji bang. 2 hari setelah Lebaran Haji tahun 2002 ini ya. Jadi saudara saya kan ada yang berkurban sapi lah gitu. Kemudian saya nginep di sana, kita makan-makan bersama keluarga. Nginep, besoknya saya pulang lah ke kontrakan saya, ke tempat tinggal saya. Saya dibawain daging sapi banyak. Saudara satu lagi ngasih daging, jadi saya banyak 2 kantong gede, bingung mau dibawa kemana nih, dimasak di mana. Akhirnya saya bawa ke tempat teman saya, cewek yang biasa ikut syuting juga bang, gitu, yang suka peran-peran polwan lah. Ini saya nggak sebutin namanya samaran, asli aja saya, nama karena aslinya sudah saya minta izin sama teman-teman ya, namanya Naima gitu, udah. Bang, dia telepon, nanti kalau ada daging bawa ke tempat saya ya gitu. Oke Naima, saya juga ada nih katanya daging, kita satuin aja, nanti kita ajak teman-teman mau nyate kayak mau bikin gulai gitu, terserah gitu. Tapi alamat gue sekarang pindah bang, katanya bukan yang di sono lagi, ada di Sherlock dong, jam 10 pagi saya datang ke tempat dia. Jadi kontrakan dia itu 2 lantai, ada itunya videonya. Saya sempat video pas mau naik, karena saya itu suka kalau ke tempat baru suka pengen gitu video. Pas saya liatin ada kebun bang. Ada kebun. Jadi pas naik tangga itu kebun sebelah sana itu, wah ini mah memang benar-benar kebunnya kayaknya banyak penghuninya. Itu udah saya feeling di situ. Udah naik kayaknya. Udah saya kasih serahin tuh daging. Udah bang, saya mau rebus dulu nih daging. Nanti habis maghrib kamu kesini ya bang ya. Ajak teman-teman yang lain. Oke, kata si Naima tuh. Jadi saya telepon beberapa teman, ada yang pada bisa gitu. Kita masak-masak, makan daging rame-rame. Akhirnya saya ajak si Rido, terus Rudi, si Ica sama Tika. Berarti berlima sama saya ya. Saya, Rido, Rudi, Ica sama Tika. Nah, udah habis maghrib makan lah, datang ke situ, ke kamarnya, ruangannya si Naima tadi makan. Dibikin gulai dulu, kita makan gulai aja dulu, udah makan rame-rame. Nah habis itu 2 jam kemudian, kalian jangan dulu pulang deh. Itu jam berapa itu bang? Itu jam 8 malam. Jam 8 malam. Udah, kebetulan itu kamar sebelah ruangan yang deket kebun, itu
ponakan gue katanya, tapi dia lagi balik dulu ke Cirebon. Kalian ngaso aja dulu di sana dah. Gue ntar gabung nonton TV kayak apa kek gitu. Udah, akhirnya kita berlima ke situ. Saya sama si Rido, kemudian Rudi itu main ludo biasa, suka iseng main ludo dari handphone gitu. Sambil nonton TV, tapi TV nggak ditonton malah gitu. Udah matiin TV. Nah, di luar kamar, di luar ruangan, di teras yang sampingnya ada kebun, itu si Tika sama si Ica tadi main TikTok. Main TikTok. Nah, lagi asik-asik main itu namanya ludo. Kita seru ludo. Tiba-tiba Bang, ada yang ngelempar itu kayak bukan ini ya, gayung, gimana sih gayung di kamar mandi, sedokan tempat mandi. Dilempar ke luar. Jadi kamar mandinya itu lampunya gelap, gak dinyalain. Terus kamar mandinya itu bukan yang full ke atas Bang, cuman setengahnya doang. Jadi tapi jangan ngintip orang kamar mandi. Jadi bisa ada lah di situ gitu space di atas. Nah, itu benar-benar dilempar itu gayung. Pakai gayung? Gayung, prang dilempar ke depan kita yang lagi main ludo. Apa ini kata si Rido? Siapa itu tadi yang ngelempar? Udah nyalain itunya apa lampunya. Nah, ingat kata orang tua dulu, kalau kamar mandi itu Bang nggak boleh pernah dimatiin, harus selalu nyala. Karena makhluk halus itu nggak suka, katanya suka sekali dengan ruangan lembab dan gelap. Ini dinyalain. Udah dinyalain dulu sama si Rido itu, tapi mati lagi tiba-tiba itu Bang, lampu kamar mandi itu dinyalain mati. Udah akhirnya baru aja dinyalain lagi itu mati lagi, tiba-tiba itu ada suara cewek cekikikan di atas kamar mandi Bang. Jadi cewek mungkin ya kalau boleh dibilang mah kuntilanak lah ya, tapi dia bukan pakai baju putih seperti kuntilanak kan biasanya dalam film dalam apa ceritanya kuntilanak itu putih. Ini warnanya merah, tapi merahnya itu merah darah gitu, yang merah banget. Gue ngelihat, saya Rido, kita semua bertiga ngelihat. Saya, Rido, Rudi ngelihat pas di atas itu sambil kakinya gini di atas kamar mandi, depan pintu kamar mandi. Ternyata dia itu yang kayaknya yang lempar gayung tadi itu. Nah, aku inget sementara si Tika sama si Ica di luar aja mereka main TikTok. Saya ingat waktu si Tika, saya tuh suka iseng Bang orangnya. Kadang suka kirim video-video yang horor-horor ke teman saya, Tika nakut-nakutin. Nih, saya di YouTube suka ada kuntilanak ketawa, kirimlah ke Tika. Akhirnya si Tika ketakutan, Bang, awas dong Bang ngirimin kayak gini. Suatu hari Abang ditemuin, bener, itu saya ditemuin kuntilanak merah itu Bang. Nggak lama itu kuntilanak ketawa. Itu nggak lama di depan ada yang teriak, tong. Keluar dong gue. Dengan udah ditinggalin aja itu keluar, ada apa si Rido bilang. Ternyata di luar apa Bang? Apa tuh? Si Tika itu lagi nyender ke tembok yang deket ke itu apa kebon, dengan matanya melotot. Nah yang tolong tadi si Ica minta tolong ke kita, tolong. Ini bener-bener ini tarik, jadi matanya melotot, rambutnya ditarik gini aja gitu kayak orang sawan. Nah ternyata si itu teman aku kan ada yang tadi yang suka masak tadi tuh, yang si Naima itu malah dia nggak ada ke situ. Ternyata dia pergi ke rumah saudara, jadi dia nggak tahu apa yang terjadi. Kita disuruh di situ, tapi dianya malah pergi gitu. Jadi dia nggak tahu apa yang terjadi di situ. Udah akhirnya tolong tuh, ada apa. Nah saya sama si Rudi itu ngelihat nenek-nenek Bang, nenek-nenek dengan sosok yang pokoknya benar-benar serem deh. Rambutnya ke sini, hidungnya yang ke sini, rambutnya itu nutupin muka, hidungnya Pak kayak nenek sihir, cerita dulu nenek sihir gitu loh Pak. Aduh ini mukanya keriput gitu. Ini ada apa? Iya itu tuh kata si Ica. Tolong ya udah, tolong jangan ganggu kita, kami lagi di sini, kami di sini nggak ganggu. Akhirnya tapi yang ngomong itu si yang melotot tadi si Ica. Si Ica ngomong gini, kalian pergi dari sini. Saya tidak mau kalian ada di sini. Kalian cepat pergi dari sini. Saya tidak mau kalian ada di sini. Si Ica itu, tapi di sosok yang megang kepala itu cuma melotot, tapi yang ngomong si Ica. Jadi mungkin energi si nenek itu masuk ke si Ica menyampaikan gitu. Ini udah boro-boro kita mau rekam Bang gitu. Mau videoin yang ada panik. Udah si Rido inisiatif, udah telepon si Naimah kemana? Ternyata si Naimah pergi.
sorry gue tadi nggak bilang-bilang ke kalian, jadi dia lewat pintu belakang ke rumah saudaranya. Udah ini kejadian genting nih, tadi ada kuntilanak di dalam, ini di luar juga kesurupan. Akhirnya telepon lah namanya Pak RT di situ kan, nggak jauh dari itu. Pak RT ternyata belum tidur waktu itu. Ada apa rame-rame, udah masuk ke situ, terus Pak RT nelpon lagi minta tolong Pak Haji yang bisa ngebantu lah gitu, menetralkan di situ. Akhirnya udah datang semua, si itu dibacapin, dipegangin tangannya, tapi sosok itu masih belum mau pergi bang. Kalau kuntilanak udah ngilang, nggak ada setelah kejadian itu. Apa yang terjadi sebenarnya ini? Kenapa kalian di sini? Katanya. Udah dibawalah si Ica itu masuk ke dalam si Tika ya, si Tika masuk ke dalam didoain sama si Pak Haji di situ. Ternyata kenapa dia masuk ke dalam badannya si Tika itu? Kenapa tuh bang? Penunggu di belakang di kebun itu kan, saya pagi-pagi saya ngelihat itu memang merasa banyak penampakan. Ternyata di situ tuh banyak penghuni seperti kuntilanak, nenek-nenek gitu dan yang lain merasa terganggu. Si Tika sama si Ica tadi di luar, dia sembarangan bang buang-buang sampah ke situ ke kebun. Makanan dia kan di luar makan apa kayak kue-kue bungkus plastiknya, kuaci gitu kan, sambil sebelang titokan sebentar istirahat, dibuanglah sembarangan situ. Dia nggak suka membuat kotor-kotor di situ bang. Akhirnya udah gimana caranya dikasih minum obat yang benar-benar kayaknya si Pak Haji itu ada obat yang khusus untuk diminumin ke si Ica itu gitu. Dia ngambil air juga kayak dicampur apa namanya ya, serbuk gitu bang, dimasukin ke air hangat. Terus naburin juga garam, dan garamnya garam itu memang benar-benar bang ampuh untuk bisa mengusir makhluk-makhluk itu, sama garam-garam kasar ditaburin di atas tangga dan ke kebun tadi. Akhirnya udah setelah itu kita jangan disuruh pulang malam itu, malah suruh tidur di situ. Oh kata Pak Ustadz itu? Kalian untuk menenangkan diri dulu di sini, tapi udah dipagarin. Nah si Naima tadi teman kita baru datang lagi. Akhirnya ternyata dia juga cerita kenapa ponakannya sampai pulang ke Cirebon. Karena dia ketakutan di situ berapa malam sering digangguin kuntilanak. Yang ada ternyata di kebun tadi yang tadi nampakin kuntilanak merah itu di atas kamar mandi yang dilihat juga kakinya tuh ucang-ucang gitu yang ketawa tadi. Tapi dia baru ngomong besoknya, kemarin belum lama ketemu kan, kenapa kamu sampai pulang? Ternyata dia nggak berani lama-lama tinggal di situ, pengen pulang ke Cirebon. Karena sering digangguin. Sering digangguin. Nah usut punya usut, ternyata si tanah yang di samping itu tanah benar-benar rebutan keluarga, gimana sengketa gimana sengketa, ya bang? Ya. Antara keluarga Dan itu mau dijual juga susah bang katanya. Kenapa tuh bang? Ya karena penghuni di situ juga nggak mau ada yang beli atau gimana ya, mungkin dari silsilah keluarga yang harus tetap itu menerima atau memiliki, nggak boleh orang lain. Sampai mengundang beberapa orang pinter lah. Saya sempat beberapa hari lalu juga ke situ ngelihat bener bang ada orang-orang yang pakai sorban, baju-baju putih untuk mengusir penunggu yang ada di kebun itu. Tapi sampai sekarang itu katanya belum bisa kejual dan nggak mau pindah dari situ. Belum laku berarti. Belum laku. Akhirnya nggak lama kemudian si Naima kayaknya pengen juga pindah dari situ, mencari tempat yang lebih aman. Dan ponakannya itu sekarang udah nggak di situ lagi dan juga kerjanya juga pindah ke Jakarta Barat. Itu bang ceritanya. Nah nih Bang Yudi, itu sosok lagi si Mbak Naima itu sekarang masih tinggal di kontrakan itu bang? Udah pindah beberapa hari lalu. Saya kan sempat nyari-nyari waktu itu, Naima lu gimana? Ya bang, setelah kejadian itu gue trauma bang katanya. Sebenarnya gue itu ninggalin kalian itu pengen tahu juga kalian berani nggak. Ternyata dia sengaja ninggalin kita. Ternyata kejadian lah apa yang benar-benar di luar nalar tadi. Katanya, lagian kenapa sih lu? Katanya, iya gue pengen tahu aja katanya kalian itu ada digangguin enggak, soalnya ponakan gue ternyata digangguin. Tapi si Naima ini masih digangguin juga bang? Dia nggak pernah, karena katanya sih ada sosok penjaga di badan dia. Kata dia cerita dari sosok keluarga itu, jadi kalau ada apapun dia ada yang ngejagain gitu lah di badan berarti dia. Cuma ponakannya aja Ponakannya aja gitu. Nah nih Bang Yudi, pas Bang Yudi di kamar mandi itu kata yang waktu kita flashback yang di Kalimantan ya, yang di kafe yang Bang Yudi nginjek sosok merah itu kan, itu yang abang rasain itu nginjek apa biasa aja sih kayak kita kamar mandi? Saya biasa aja ke kamar mandi. Kali kayak ada yang ngejerit gitu? Iya gitu, marah itu kan, itu sosoknya tinggi hitam itu mah, yang di kafe dangdut. Iya. Jadi tapi memang itu bukan saya aja yang ngalamin, teman saya juga memang dulu pernah ada cerita dia
ke tempat mana dia ngeludah atau gimana, nah dia merasa diludahin gitu. Itu berarti emang makhluknya aja yang iseng. Betul, dan itu kita kan nggak sengaja dan kita juga nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngelihat, gitu. bener. Dengan mata yang telanjang kasarnya gitu. Situ enak bisa ngelihat, kita nggak bisa ngelihat situ. Betul. Ntar dia marah lagi, bercanda. Nah terus Pak Ustadz itu bilang kalau sosok itu pengen nyakitin Bang Yudi atau emang pengen nempel aja ke Bang Yudi. Pengen gitu. nempel aja. Pengen nempel Intinya aja. dia mungkin mewakili kepada yang lain juga kalau dia itu merasa terusik, terganggu di situ, dan kalau bisa ya kita diingetin juga sama yang di atas. Oh iya benar. Kan Bang kalau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi itu ada doa-doanya. Iya. Dan satu lagi yang kerja di situ, yang pernah kesurupan juga, yang cleaning service di situ, dia udah nggak kerja lagi di situ, katanya nggak berani lagi kerja. Cuman 1 bulan kurang lebih lah. Kata security di situ. Yang lain kenapa bertahan di situ ya karena kebutuhan ekonomi, gimana sih Bang, nyari kerjaan susah begitu. Oke, jadi kebutuhan dan menjadi tuntutan dan menjadi kebiasaan. Kebiasaan digangguin sosok. Dan nih Bang Yudi, nah sekarang kesibukan Abang nih masih syuting-syuting aja ya Bang ya? Syuting-syuting Mantap masih. ini Bang Yudi, dan wah beliau ini orang ramah banget sob, dan gimana ya, gue kalau ngobrol sama dia tuh kayak ngobrol sama kakak sendiri gitu. Dan keren sih Bang. Dan nah tadi kan saya dengar cerita nih, Abang dulu sempet jadi penyanyi nih ya kan. Terus saya sempat juga ngeliat tuh Abang konser di salah satu televisi tuh ya kan, di video tuh. Ada nanti saya itu videonya ya dikit. Terus boleh gak Bang nyanyiin sedikit nih, suara Abang masih semerdu dulu gak gitu ya pas masa-masa muda ya kan? Ya, sedikit menghibur ke teman-teman yang di rumah nih Bang. Sedikit aja. Saya mau nanya dulu, ada sawerannya nggak nih? Oh deh. Kebiasaan gue saweran. Nggak, ini bercanda Bang. Sawerannya mana bos gitu. Oke. Iya, dikit aja ya Bang, ini untuk menghibur pemirsa biar di rumah nggak terlalu tegang. Betul, gitu, coba Bang sedikit Bang. Iya. Banyak juga nggak apa-apa sih. Tapi YouTube maklumin ya, jangan sampai kena copyright ya. Oke, lanjut Bang. Jangan samakan Bang Badru dengan yang lain. Rambutnya yang gondrong ada di Gibah Misteri. Oke, jangan lupa untuk Anda yang di rumah Suaranya merdu selalu sekali. subscribe, likes, and comment Badru Caps Lock Channel. Nice, thank you nih Bang Yudi, emang bener-bener luar biasa nih Abang ini. Dan Bang Yudi ini, selama syuting ini Bang, teman-teman Abang juga pernah ngerasain pengalaman horor gak sih Bang? Banyak teman-teman Banyak, saya ya? aja, ada teman saya cewek, mungkin besok ada yang mau podcast di sini, berbagai cerita. Tapi ada juga yang malu-malu, nggak usah malu-malu ya, karena di sini Bang Badru juga ramah. Kenapa saya mau kembali lagi ke podcast Bang Badru? Karena sebagian dari hasil YouTube Bang Badru ini didonasikan untuk orang yang membutuhkan. Amin, insya Allah amin selalu itu setiap bulan, amin amin. Dengar-dengar katanya Bang Badru lagi bangun sebuah pesantren. Iya, kita bangun lagi pesantren. Semoga cepat selesai ya Bang. Amin ya Allah, amin robbal alamin, amin amin kabul. Terharu Bang Yudi ini. Beliau selalu, tadi kan udah asar nih. Tadi beliau sholat asar dan gue belum. Karena habis ini sholat asar dulu. Wah, udah 7:30 malam. Asarnya lewat. Enggak bercanda, masih jam 4:30. Oke, nih Bang Yudi, pertanyaan terakhir buat Abang. Bang Yudi ngelihat sekarang sinetron-sinetron. Gimana tanggapan Bang Yudi? Kenapa sinetron sekarang itu lebih dominan anak-anak muda, Bang? Iya, karena udah masanya, udah zamannya ya. Sekarang berjamuran pemain-pemain muda yang muda, ya. disukai gitu oleh anak-anak muda juga sekarang. Kalau dulu itu Bang susah banget untuk bisa masuk televisi Bang. Iya. Dan medianya juga kan nggak banyak ya. Dulu paling RCTI, TVRI, gitu. SCTV. Gitu ya. Sekarang kan udah menjamur, ada Netflix, ada Genflix dan lain-lain yang aplikasi. Dan anak-anak muda kan suka mereka download tuh aplikasi-aplikasi, bisa nonton di situ, gitu Bang. Gitu ya Bang. Jadi banyaklah segala bidang-bidang kayak gitu ya Bang ya. Dan Bang Yudi nih punya pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mungkin pengen punya cita-cita, pengen pemain sinetron, pengen jadi aktor misalnya perfilman atau seperti itu tuh Bang. Motivasi buat teman-teman di rumah nih dari Bang Yudi nih. Karena beliau udah cukup ya jauh tinggi dah jam terbangnya, dan beliau ini salah satu mungkin teman-teman udah paham lah. Oke, gimana Bang motivasi? Salah satu apa nih? Salah satu motivator. Oke. Untuk Anda semua generasi muda Indonesia, jangan lupa selalu mengisi kemerdekaan ini dengan penuh semangat. Betul. Ya. Jangan pantang menyerah, dan kemudian mungkin Anda yang mau
terjun di dunia entertainment itu harus kuat mental dulu, Bang. Karena di sana banyak sekali cobaannya, harus kuat fisik juga, terutama harus punya skill. Skill misalnya actingnya. Jadi kalau acting itu, Bang, nggak hanya ngomong doang, tapi harus ekspresi. Kalau dibilangin, ngerti gak sih? Mata harus benar-benar jangan datar aja marah, tapi kamu kenapa? Nah, itu kan nggak ada ekspresi. Jadi benar-benar ada ekspresi dari hati dan jangan dulu dinilai dari uangnya, Bang. Betul. Kok bayarnya cuma segini ya? Nanti juga bertahap, step by step. Nah, kemudian satu lagi pesannya, jangan sombong kalau udah menjadi orang atau dikenal orang banyak. Betul. Tetap rendah hati, seperti itu, Bang. Tetap membumi katanya. Betul, Bang, kata ikuti orang. ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk, begitu, Bang. Oh iya, saya satu juga terima kasih kembali untuk penonton setia Badru Caps Lock Channel. Jangan bosan melihat saya ada di sini bersama Bang Badru ya. Dan kenapa Bang Yudi bisa hadir kemari? Karena udah dari teman-teman, Iya. request dari teman-teman, dan alhamdulillah Bang Yudi nih nyempatin waktunya di tengah kesibukannya yang super padat. Iya. Mantap. Oke. Sehat terus juga buat Bang Badru dan tim ya. Amin ya Allah, amin. Kabul. Oke sob, mungkin sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Bang Yudi ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah. Dan jangan lupa mandi pagi, woi, mandi. Supaya susah emang mandi pagi, gue jarang. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang ya. Thank you Bang Yudi. Dadah.